Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Teguh semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Salam hangat dari Karoseri Moro Dadi Prima, Kota Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mereview serta mencoba perdananya ngaspal si unit ANS terbaru ini. Jadi nanti akan ada dua video review dan video penjemputan dari Malang menuju Jakarta. Namun pada video kali ini kita batasi untuk reviewnya aja. Nah, penasaran seperti apa review lengkap dari armada terbaru milik ANS ini? Stay tune di video review kali ini. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian depan. Oke, kita lihat bagian depannya ya. Bagian depannya ini keren banget ya teman-teman. Lihat kacanya itu lebar banget ya dari atas sampai bawah. Dan di bawahnya ini ada lampunya. Lampunya ini spesial karena udah pakai proyektor lamp gitu ya. Jadi kalau malam ini terang banget. Sedangkan fog lampnya ini pakai yang model baru. Seperti yang kita tahu kalau misalnya di yang double glass itu pakai yang bulat aja, tapi ini ada variasi LED-nya. Ini jauh lebih keren. Namun di sini saya punya sedikit saran ya untuk Moro Dadi atau untuk PO yang memesan bodi ini selanjutnya, yaitu di bagian sini ya. Bagian sini sampai sini itu menurut saya akan lebih bagus kalau ditambahkan list chrome. List chrome itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Nah, jadi bahan finishingnya ini, list chrome ini ditambahkan ke sini juga gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya bisa dilihat di kaos saya. Jadi kayak gini nih contohnya. Nah, itu akan lebih keren menurut saya. Ya, yang pasti harganya lebih mahal juga sih. Cuma itu worth it banget untuk dipasang. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Bagian depannya keren ya, setuju ya. Setuju semua kalau bagian depan dari Patriot single glass ini keren banget. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Ada pintu depan yang bermodelkan swing. Nah, kalau teman-teman tahu yang Patriot 1526 itu memakai model sliding gitu ya. Tapi di single glass ini, unit terbarunya ini pakai model swing. Mungkin ada beberapa pertimbangan ya dari pihak PO supaya memakai model swing gini daripada sliding. Oke. Nah, kita lihat bagian selendangnya ya. Ini keren parah sih. Coba kita ketok ya, penasaran. Kokoh juga loh, mantap ini. Permainan bahannya ini finishingnya beda ya. Yang ini kayak lebih, apa ya dibilangnya ya. Ya matte gitu lah ya. Dan ini lebih glossy pakai chrome gitu. Dan ada tulisan Patriotnya. Fontnya sama ya, kayaknya beda tapi mungkin lebih gede ya. Nah,
font Patriot ini terlihat jelas. Tapi saya kurang tahu ya kalau malam ini bisa nyala apa enggak. Nanti kita lihat aja di video selanjutnya. Oke, kita geser ke bagasi. Nah, bagasi kalau di bus yang memakai sasis Mercedes-Benz OH1626 ini biasanya tembus pol ya, dari ujung ke ujung. Tapi di unit ANS ini spesial teman-teman. Apa yang spesial? Ada ininya. Nah, apa ini teman-teman? Ini adalah tangki solar tambahan. Nah, jadi ini pasti berguna banget apabila sedang ada kelangkaan di Sumatera. Karena ini kan trayeknya Sumatera ya, dari Padang menuju Jakarta. Kebayang dong kalau misalnya ada kelangkaan solar kayak gimana panik ya. Nah, ini bisa sedikit mengatasi dengan cara membuat tangki solar tambahan. Mantap banget. Oke, kita lanjut bagian samping. Kalau diperhatikan memang jarak antara fender roda sama base bodinya ini tinggi banget ya. Iya benar, karena bodi ini tingginya sekitar 3,9 meter atau setara dengan SHD yang lain yang dibuat seperti dari karoseri Adi Putro maupun H9 di karoseri Tentrem. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini kita beruntung nih, ada yang lagi dibuka sama yang lagi ditutup kap mesinnya. Kita bisa lihat di sini kap mesinnya itu ya lumayan dempet deh ya sama mesin-mesinnya gitu. Jadi masih ada sedikit ruang untuk udara itu keluar masuk gitu ya. Dan yang unik di bagian belakangnya ini ya, ada yang merasa aneh? Bener banget, lampunya di-korting alias dikurangi ya teman-teman ya. Kalau pada Patriot yang generasi sebelumnya, ini dia terus sampai sini gitu. Tapi di single glass ini dikurangi. Saya kurang tahu pertimbangannya apa. Yang jelas ini jadi terlihat lebih apa ya, lucu gitu ya. Mungkin karena kita belum biasa melihat, jadinya ya beginilah. Nanti kita akan lihat pas malam-malam gimana sih bagusnya cahaya dari lampu Patriot ini. Sip. Kemudian yang berbeda adalah grillnya. Grillnya ini lebih lebar lagi. Namun kalau teman-teman ingat ada yang beda lagi. Nah, di sini nggak ada list chrome gitu. Kemanakah list chrome-nya? Dipindah ke atas. Nah, tetapi di sini di bagian atas ini malah jadi sedikit lucu ya teman-teman kalau saya lihat. Bezelnya itu loh, bezel itu apa ya, kita ngejelasin ya. Jarak antara kaca yang transparan sama yang biru atau yang area yang warnanya lebih hitam itu nggak konsisten teman-teman. Jadi di sini ada yang tipis, semakin ke bawah malah semakin lebar. Itu menurut saya kurang bagus ya. Bukan nggak bagus, tapi kurang bagus. Bagaimana caranya biar tambah bagus? Ada caranya teman-teman, yaitu dengan menambah list chrome di bagian bawah sini. Nah, ditambahin list chrome bagian bawah sini, jadi ketebalan dari bezelnya itu konsisten gitu teman-teman. Tapi overall ini udah oke banget dan saya suka banget sama bagian belakangnya. Kita ke bagian depannya lagi. Bagian depan seperti kita lihat di sini. Sorry, tadi saya ngomong bagian depan ya, bagian belakang. Ini ada yang berbeda dikit nggak ya? Nah, di sini berbeda dikit nih. Kalau sebelumnya ini ada 3 lekukan, di sini jadi 2 lekukan. Jadi lebih sederhana dan lebih simple. Karena kita tahu simple is perfect. Kita geser lagi ke bagian samping. Cakep ya, liverynya itu apa ya? Kalau kita lihat malah bikin adem gitu loh. Dan memang warna ini di lintas Sumatera ini menurut saya ya yang paling adem gitu. Yang paling adem dilihat. Wah, keren banget kan? Nah, kita berhenti dan lihat lagi bagian selendangnya yang gede banget. Dan ini apa ya? Bentuknya juga berbeda gitu ya dari yang udah ada sebelumnya. Memang model selendang seperti ini udah diaplikasikan di beberapa bodi ya, di beberapa bus seperti milik Maju Lancar yang julukannya Keisha itu, yang line Bandung. Tapi ini berbeda, ini lebih lebar dan kalau kita lihat detailnya di sini lebih tegas ya, ada pipihnya gitu, jadi lebih tegas gitu ternyata.
Kalau bagian sana tadi nggak kelihatan, di sini baru kelihatan. Mantep banget. Spionnya ya aman lah ya, jadi nggak bikin kejedot gitu. Mungkin kalau di bodi lain ada yang bikin kejedot, tapi di sini aman. Balik lagi ke bagian depan. Bagian depannya seperti yang udah saya sampaikan tadi di awal, udah keren banget dengan wiper sepanjang 1 meter. Dan saatnya kita mengakhiri review bagian eksterior dari armada terbaru milik PO ANS ini. Habis ini kita akan review bagian interior ya. Stay tune ya. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat bagian eksterior dari armada terbaru milik PO ANS ini. Sekarang kita lihat bagian interiornya dulu yuk. Kita buka, tekan, Kiri kanan. dan tada. Ini adalah bagian untuk driver. Jadi di situ ada untuk driver yang sedang bekerja tentunya. Di sini ada untuk helper dan di sini untuk driver cadangan. Oke, kita tutup pintunya. Jangan lupa kalau naik pegangan tangannya ke sini ya. Jangan ke yang bawah karena itu rawan untuk diinjak. Jadi kotor gitu ya. Tutup. Sip. Nah, di ruangan untuk driver ini kita bisa lihat desainnya itu ya. Wah, cakep banget ya. Ada ornamen kayunya gitu. Dan permainan warnanya itu bagus banget teman-teman. Selain desainnya yang cakep, fasilitas di ruang driver ini ada P3K, kotak P3K. Ada tabung ini ya, hidran ya, APAR gitu. Alat pemadam api ringan. Sini ada tong sampah. Dan tentunya ruang untuk driver mengemudi. Oke, kita lanjut ke ruang untuk penumpangnya. Wah, cakep banget ini teman-teman. Di ruang untuk penumpangnya ini, kita akan menemukan 30 kursi buatan Hai atau Rimba Kencana. Jadi, Hai atau Rimba Kencana itu adalah nama produsen kursi bis. Ciri khasnya apa? Ciri khas buatan Hai atau Rimba Kencana itu teman-teman, kita bisa lihat desainnya lebih merebah, jadi akan membuat badan kita lebih menyender gitu teman-teman. Yuk kita coba duduk di hot seat atau si deret pertama ini. Yuk. Nah, konsep single glass ini ya memungkinkan kita untuk melihat lebih luas, lebih lapang dan lebih bagus tentunya. Nah, ini kalau duduk di sini tuh ya mantap banget. Walaupun ada sekat, ya menurut saya sekat ini bezelnya, ini jaraknya ini kecil, jadi aman lah untuk pandangan kita. Tuh, bezelnya kecil ya, jadi aman banget untuk pandangan, sehingga nggak mengganggu pemandangan kita. Mantap. Sekarang kita lanjut ke belakang. Di deret pertama ini, jarak antar kakinya itu longgar banget, jadi bisa selonjoran gitulah ya teman-teman. Nah, ini dia bagian belakangnya. Di sini ada rumah untuk TV. Jangan lupa beli Dan samping-sampingnya ini ada bagasi kabin. Bagasi kabinnya ini jauh lebih bagus daripada yang lain gitu ya. Karena ada list kayunya. Tuh. Cakep banget nih. Cakep banget. Nah, fasilitas lain yang ada di dalam bus ini, fasilitas keamanannya ya. Yang pertama, itu ada tabung pemecah kaca. Tabung pemecah kaca aja sih untuk fasilitas keamanannya. Sedangkan fasilitas kenyamanannya, bis ini sudah memakai teknologi suspensi udara. Jadi kalau jalan itu nggak ada tuh yang namanya bunyi kreket dari suspensinya tuh nggak ada. Oke, untuk fasilitas yang lainnya, teman-teman bisa lihat itu ada cahaya biru. Itu adalah USB port charger yang digunakan untuk ngecas HP. Jadi jangan digunakan untuk ngecas power bank, kamera, atau laptop untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Nah, loh, kalau duduk di sini dapatnya di sini. Nah, USB port charger kalau kita duduk di sana dapatnya di mana? Jangan khawatir teman-teman.
Karena kalau kita duduk di dekat dinding, USB port chargernya ada di sini. Tuh. Jadi jangan khawatir nggak dapat USB port charger. Nah, USB port chargernya ini itu yang jenisnya Type A, tipe A gitu ya teman-teman. Jadi yang istilahnya yang biasa lah, yang biasa, bukan yang tipe C. Oke, itu untuk USB port charger. Kita lanjut ke fasilitas selanjutnya, ada cool box atau pendingin. Nah, jadi jangan ketukar ya teman-teman. Di bagasi kabin, sorry bukan bagasi kabin, di kompartemen ya, kompartemen paling belakang itu cool box atau kulkas. Sedangkan sebelahnya itu bagasi kabin. Jadi jangan ketukar. Nah, jangan ketukar ya teman-teman ya. Sip. Kita lanjut lagi ke belakang, ada fasilitas toilet. Tuh, toiletnya tuh. Dindingnya itu ornamen kayu cakep banget teman-teman. Wah, begitu kita masuk ke dalamnya, ternyata ada ornamen kayunya juga di sekitar kaca dan di sekitar baknya. Dan toilet ini digunakan hanya saat bus berjalan. Dilarang dipakai saat bus berhenti, entah itu di pelabuhan, entah itu di pom bensin. Jangan pakai toilet saat bus berhenti, gitu ya teman-teman, karena bisa merugikan lingkungan. Oke. Ini dia interior dari 3-star Patriot single glass milik POANS yang terbaru, yang saat ini dirilis. Jadi keren banget ya interiornya. Kita rangkum interiornya ini. Ada 30 seat buatan high atau riba kencana. Suara saya serak. Dengan fasilitas tambahan berupa kotak P3K, alat pemadam api ringan, alat pemecah kaca, USB port charger, terus ada TV, ada audio untuk hiburan kita, ada toilet, ada sandaran lengan, sandaran kaki. Dan tentunya nanti pada saat bis ini berjalan akan ada fasilitas tambahan berupa selimut dan bantal. Wah, keren banget nih. Selain fasilitas-fasilitas itu, penawaran kenyamanannya itu juga ada dari teknologi suspensi udara dan juga jarak antar kursi yang lega banget. Jadi bisa selonjoran di bis ini. Selain penawaran kenyamanan yang disuguhkan oleh bis terbaru milik ANS ini, bis ini desainnya juga didesain seperti berada di dalam rumah. Jadi kalau kita naik bis ini tuh rasanya pengen berlama-lama gitu ya, nggak pengen cepat-cepat nyampe ke tujuan, karena desainnya yang homey banget, livable banget. Nah, oke. Ini dia interior dari 3-star Patriot single glass milik POANS. Mantap. Satu kata untuk interiornya, mantap.
you.